Oke, selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kesempatan kami untuk kami bisa lanjutkan kembali webinar yang kami telah show-kan beberapa waktu lalu untuk webinar pertama. Hari ini kita memasuki webinar kedua dengan produk Funfil. Jadi mungkin nanti sambil menunggu dari rekan-rekan dan Bapak dan Ibu, nanti kami akan menampilkan video dari Funfil. This is our universe. The information is delivered in light years. This is our Earth. The information is delivered in milliseconds. This is our city. The information is delivered faster with various methods. This is Fanville technology. We insist on making every communication more efficient and easier. To connect the value of voice, we enhance the immersive experience within a video conference. I think your idea is good. We provide connections to your family and friends. We provide more reliable safeguards using modern technology. We provide faster response within security applications. We are committed to providing our customers and partners with efficient and reliable unified communication devices and solutions. Improve business productivity. Stay connected with family. Keep your communication safe. Fanville Technology, connecting the value of voice. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi. Terima kasih banyak sekali lagi. Sebelumnya selamat siang buat Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dan juga dilancarkan untuk aktivitas di tengah pandemi saat ini. Terima kasih banyak, kami senang sekali bisa mengadakan kembali webinar yang kedua setelah yang pertama KUFOK di 2 minggu lalu. Maaf, kami senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sempat juga bergabung dengan kami di webinar pertama. Kami senang sekali bisa memberikan informasi lebih ke Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Baik, sekali lagi terima kasih banyak yang telah bergabung bersama kami di Funfil webinar yang kedua ini. Untuk Highlight sendiri, kita ada beberapa agenda untuk hari ini. Yang pertama nanti kita akan ada perkenalan singkat dari kami PT Rakelindo Info Data dan program marketing yang kami jabarkan. Lalu yang kedua kita akan highlight dari Funfil, lalu untuk progresnya seperti apa untuk produk Funfil saat ini. Lalu yang ketiga nanti kita akan bersama-sama kita mengenal IP Phone Funfil X7A dari segi interface user maupun interface teknis. Nanti kita akan memaparkan bagaimana pengoperasian X7A dan lainnya. Lalu yang keempat nanti simulasi penggunaan dari segi user, seperti apa X7A ini. Lalu yang kelima, mengenai IP Phone Funfil X2C, kami akan meng-highlight bagaimana simulasi teknisnya juga untuk X2C sebagai paging speaker.
Jadi di sini kami memaparkan 2 IP PON dengan penuh solusi, yaitu X7A sama X2C, seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang belum sebelumnya belum bekerja sama dengan Rakelindo namun sudah bergabung pada siang hari ini. Perkenalkan saya Pramudia dari tim marketing PT Rakelindo Infodata. Lalu ada Pak Ijul dari sisi bagian teknis. Lalu kami berkantor di Ruko Pondok Cabe Mutiara di Blok B24 Tangerang Selatan. Jadi Bapak dan Ibu misalkan ada informasi teknis atau hal lainnya bisa menghubungi kami. Seperti itu. Lalu kami berdiri di November 2007 oleh tenaga profesional dan engineer yang memiliki pengalaman dan sertifikasi yang baik untuk solusi teknologi informasi. Khususnya kita berbasis di teleponi sistem atau teleponi yang berbasis IP untuk perusahaan dan industri. Kami dari 2007 bergerak memberikan solusi untuk setiap pelanggan kami untuk meningkatkan efisiensi komunikasi. Seperti itu. Oke, baik. Lalu apa saja yang kami provide selama ini di PT Rakelindo Infodata sejak tahun 2007? Yang pertama pasti kami menyediakan hardware dari beberapa user dan juga berbagai partner mempercayakan kami sebagai penyuplai untuk IP-PBX, IP phone, VoIP gateway, dan GSM gateway. Dan kami juga memprovide produk yang pastinya supportnya baik karena ini berkaitan dengan perangkat yang umurnya jangka panjang, jadi kita harapannya tidak menjadi suatu vendor atau suatu supplier yang ketika nanti beberapa tahun kemudian kita tidak support lagi. Jadi kita berkomitmen untuk tetap memberikan support yang terbaik. Yang kedua kita software. Software ini kita menyediakan call center. Beberapa klien kami sudah mempercayakan kami untuk develop program call centernya, lalu ada database untuk IP-PBX. Lalu yang ketiga kita juga implementasi networking. Untuk implementasi biasanya untuk instalasi IP-PBX, lalu ada Synway, Nurok IP-PBX, dan lainnya biasanya kita. Oke, setelah networking kita ada maintenance. Ini banyak customer kami percaya ke kami sebagai maintenance untuk kontrak tahunan atau bulanan karena berkaitan dengan perangkat memang komunikasi menjadi hal yang vital buat perusahaan. Jadi jika ada kendala atau jika ada suatu masalah, kami bergerak dan dipercaya oleh beberapa perusahaan dan untuk menangani dari segi penanganan pertama untuk server atau untuk PBX mereka. Seperti itu. Untuk sertifikasi IT sendiri kita sudah ada tim kami melalui atasan kami yang sudah memiliki DCAP untuk Asterix, lalu ada Cisco Certificate dan lainnya. Lalu untuk partnership dan master dealer kami sudah bekerja sama dengan Fanfil pastinya, kami menjual Fanfil, lalu Nyurok. Tes. Oke. Kita bekerja sama dengan beberapa prinsipal, Fanfil, ada Nyurok, ada Akufok. Sebelumnya kita juga tampilkan juga webinar Akufok sebelumnya. Lalu yang ada Grandstream juga, ada Asterik, kita juga bermain di Asterik. Lalu ada Isabel, lalu ada call center kami dan Sinway, seperti itu. Oke. Dan berikut untuk program marketing yang kami sedang jalankan. Jadi jika Bapak dan Ibu aktif untuk mencari informasi di YouTube, Bapak dan Ibu bisa subscribe untuk channel YouTube kami. Jadi kami menjadi YouTuber saat ini untuk sisi solusi untuk VoIP. Jadi beberapa video, termasuk webinar yang pertama, kita sudah upload ke YouTube kami. Jadi Bapak dan Ibu mungkin bisa akses nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu setelah meeting atau mungkin saat ini bisa membuka YouTube, Bapak dan Ibu bisa membuka di nama channelnya Rakelindo Infodata. Jadi di webinar yang pertama kita sudah upload. Nanti webinar ini untuk yang hari ini kita juga akan upload ke YouTube. Jadi ketika nanti ada informasi yang mungkin Bapak dan Ibu ingin mengulasnya lagi, Bapak dan Ibu bisa menonton lewat channel YouTube kami di Rakelindo Infodata. Lalu selain itu banyak video yang kami tampilkan dan akan terus berlanjut memberikan solusi-solusi lainnya. Seperti itu. Jadi untuk hari ini adalah webinar kedua kami. Nanti akan ada terus webinar ketiga, webinar keempat yang akan kami share ke Bapak dan Ibu untuk bisa mengetahui seperti apa untuk teknologi VoIP. Oke, baik. Jadi sebelumnya Bapak dan Ibu tadi sudah melihat video dari Fanfil, perkenalan dari Fanfil, video company profile. Jadi kenapa kami percaya terhadap Fanfil? Pasti yang pertama adalah support. Kami ke user itu menjamin dari segi support perangkat itu penting sekali. Jika itu perangkat tidak ada support sama sekali, itu nanti menjadi tantangan sendiri buat kita sebagai supplier. Dengan Fanfil ini sudah berdiri 19 tahun,
Dari tahun 2002 mengeluarkan IP phone pertama 2004 sampai sekarang mereka mengeluarkan beberapa tipe baru, beberapa IP phone baru yang pastinya bersaing dengan tipe mid-range saat ini, seperti itu. Dan seperti ini untuk roadmap-nya dari tahun 2002 sampai 2020. Seperti itu. Oke, untuk OnePlus sendiri sudah bisnis di lebih dari 130 negara dan wilayah. Di beberapa daerah di Eropa khususnya juga sudah meningkat. Beberapa brand juga Funfeel ini menjadi beberapa top di negara-negara tertentu, khususnya di negara Asia Tenggara, di Vietnam, di Eropa, di Inggris. Mereka mempercayakan Funfeel sebagai komunikasi di kantor perkantoran maupun industri. Oke, baik. Selain tadi 19 tahun atau 20 tahun pengalaman R&D, jadi mereka bukan barang OEM, jadi mereka punya pabrik sendiri, jadi ketahanan dan kualitasnya juga terjamin. Mereka juga mempunyai personel R&D yang banyak. Mereka punya 3 R&D center, ada di Shenzhen, ada di Guangzhou, lalu juga mereka juga buka kantor di Korea, seperti itu. Lalu untuk di Indonesia sendiri seperti apa? Apakah supportnya sebagus di negara-negara lain? Kita pastinya seperti itu. Kita punya 2 kantor di Indonesia untuk Funfeel, dukungan Funfeel. Itu pertama kita ada di BSD dan juga yang kedua di kantor Pondok Cabe Mutiara. Lalu bagaimana supportnya untuk di Indonesia? Yang pertama kita pasti kasih jaminan 1 tahun garansi. Jika Bapak dan Ibu ada kendala perangkat karena pabrik, bukan karena air atau bukan karena yang tegangan listrik atau misalkan itu memang dari Funfeel-nya, kita bisa proses klaim warranty dan itu tidak tidak membuat kesulitan untuk pengguna ketika klaim warranty. Jadi itu yang terpenting masalah garansi. Yang kedua service center dan maintenance. Kita saat ini juga membuka untuk service center juga. Jadi beberapa klien kami memiliki perangkat IP phone bermasalah tapi sudah di luar dari garansi. Mungkin biasanya karena gagangnya yang terkena air atau seperti apa. Kita juga punya hardware replace-nya. Jika memang sudah discontinue atau tidak ada spare part-nya, kita akan infokan kemudian. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada marketing dan technical support pastinya. Kita juga punya tim marketing sendiri untuk handle marketing dari Funfeel ini sendiri. Lalu juga pastinya adalah untuk dari segi teknisnya. Jadi kita juga mempunyai tim teknis untuk bergerak mengerjakan instalasi, untuk mengerjakan maintenance atau mengerjakan produk-produk yang customer yang membutuhkan informasi teknis seperti itu. Lalu free delivery juga, kita free ongkir untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Seperti itu. Oke, baik. Kita masuk ke produk Funfeel lebih dalam. Ada 4 portofolio yang dikembangkan oleh Funfeel saat ini. Yang pertama ada audio IP phone. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal audio IP phone dari segi X1, X2C, X3SG, sampai seri X6. Ini audio IP phone ini sudah meningkatkan komunikasi suara bisnis global dengan cara peningkatan sistem spek tapi tanpa harga yang terlalu tinggi. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah video IP phone. Video IP phone sendiri ini nanti kita akan jabarkan juga, kita akan ulas lebih dalam lagi seperti apa. Ketika ada hotel IP phone, ini sebenarnya sama seperti yang nomor 1 audio IP phone, cuma ini sudah ada fitur-fitur tersendiri untuk hotel. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah door phone atau intercom. Biasanya ini untuk lift, untuk pagar, biasanya ini Funfeel mengeluarkan produk tersebut. Kurang lebih seperti ini roadmap-nya. Lalu yang pertama ada mid-range, itu tipe X1SG, X1SP, X1S. Ini masuknya ke mid-range, high efficient. Ada X3SG juga. Dengan IP phone yang sudah gigabit, sudah PoE, tapi juga bisa connect ke adapter dengan harga yang terjangkau, menurut kami membawa produk Funfeel ini sangat tepat untuk bisnis yang dari skala menengah sampai skala tinggi. Karena dari sisi X3SG saja, itu suaranya sudah jernih sekali. Seperti itu. Lalu yang kedua nanti kita juga akan ulas call center phone dari tipe X2C, nanti kita akan ulas lebih jauh. Ada mid range-nya juga yaitu X7 dan X7A pastinya nanti kita akan ulas lebih lanjut. Di sini ada receptionist phone. Di Funfeel sendiri melakukan terobosan di beberapa tahun lalu mereka mengeluarkan tipe IP phone untuk receptionist phone ini dari tipe awal X4, X5S. Mereka memiliki DSS case atau expansion DSS case di dalam layar atau di dalam perangkat IP phone, jadi tidak terpisah. Jadi dan juga sudah digital. Lalu ada operator phone juga, ini untuk yang kelas tinggi, untuk announcer, untuk operator paging dan lainnya. Lalu pastinya ada headset.
Jadi jika Bapak dan Ibu saat ini mendengar suara saya ini melalui headset Fanfil HT201 melalui kabel 3,5 milimeter, nanti masuk ke laptop, seperti itu. Jadi Fanfil juga memiliki headset dengan suara yang baik juga, bisa connect ke USB atau 3,5 milimeter dan juga bisa ke RJ9 ke IP phone. Lalu juga yang terakhir adalah hotel phone. Ini perbedaannya dari yang lain adalah dari segi style, ini cocok sekali buat hotel phone. Lalu ada USB port buat charging handphone juga. Jadi ketika ada project hotel, mungkin Bapak dan Ibu bisa memberikan solusi ini. Lalu ada yang paling kanan itu ada H2U, di mana tipe ini bisa ditempel di tembok seperti itu, bisa di mounting. Oke, selain IP phone ada beberapa tambahan lagi dari Fanfil. Yang pertama aksesoris, di situ juga ada bracket buat IP phone Fanfil yang standar. Lalu ada dongle juga buat Bluetooth sama Wi-Fi yang sudah support beberapa tipe. Ada kabel EHS juga buat Jabra. Lalu ada indoor monitor juga, ini produk baru yang baru launching. Nanti Bapak dan Ibu juga akan kami infokan sekilas by email juga seperti apa nih indoor monitor ini. Jadi seperti itu. Jadi ini kurang lebihnya ada juga intercom yang mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui juga bahwa Fanfil juga mengeluarkan beberapa intercom. Bahwa di sektor VoIP di Fanfil sendiri memang unggul di bagian intercom karena mereka banyak solusi. Ada intercom misalkan user mau ada kartunya, ada pilihannya. Ada user mau sertifikasinya ada IP65 atau bisa tahan air, itu ada solusinya lagi. Lalu ada user yang mau paging ke speaker atau paging ke fire alarm, itu bisa menggunakan PA2. Jadi banyak solusi yang ditawarkan oleh Fanfil supaya menjawab tantangan dan juga kebutuhan dari klien. Seperti itu. Oke, baik. Jadi topik yang pertama, saat ini kita mengulas dari segi Fanfil X7A. Jadi kita hari ini ada dua tipe yang kita highlight, yaitu X7A sama X2C. Kenapa dua tipe? Karena di sini saya bisa bilang ini adalah solusi IP phone. Jadi ini penuh dengan solusinya. Yang pertama Fanfil X7A ini, dia sudah OS Android 9.0. Operasi layar sentuh, juga luas banget, ada 7 inci, ada DSSG-nya 112, lalu ada Wi-Fi built-in-nya, ada Bluetooth built-in-nya, jadi sudah bisa Wi-Fi juga, sudah bisa Bluetooth juga bisa connect ke kamera. Kamera ini terpisah, namanya CM60 punya Fanfil, dicolok ke USB, ini bisa memasang kamera untuk mengambil gambar, seperti itu. Ini kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Keunggulannya apa saja sih? Nanti kita akan tampilkan juga seperti apa. Yang pertama, dapat akses video conference pastinya dengan teknologi SIP. Jadi bisa dial extension. Tapi dengan ketentuan adalah kompatibel dengan IPPBX yang support kodek tertentu seperti itu. Lalu yang pertama adalah aplikasi-aplikasi sendiri bisa aplikasi Zoom, Microsoft Teams, Google Meet dan lainnya ini bisa diakses. Oke, lalu dapat akses berbagai aplikasi Android pastinya ada YouTube, Google, WhatsApp dan lainnya. Lalu ada dapat untuk monitoring IP CCTV. Ini sampai dengan 100 IP CCTV. Nanti seperti apa nanti kita akan tampilkan. Lalu yang keempat adalah kualitas speaker terbaik dengan Harman Kardon. Jadi ini suaranya bagus sekali untuk speakernya. Wi-Fi-nya juga sudah support 5G dan juga sudah support Bluetooth untuk headset. Ada akses USB-nya juga. Bagaimana dengan powernya? Powernya di sini sudah PoE, sudah juga 1000 megabyte per second atau gigabit. Tapi juga sudah support eksternal adapter juga. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu pusing untuk ini powernya untuk nyala ini gimana ya? Apakah harus pakai adapter, harus pakai PoE atau gimana? Bisa keduanya. Seperti itu. Lalu setelah ini saya akan menampilkan bagaimana interface daripada X7A. IP phone X7A bisa apa ya? Eits,
Salah. Sini saya tunjukin. IP Phone X7a bisa akses dan install aplikasi dari Play Store. Bisa juga akses ke aplikasi Zoom. Lalu masukkan ID meetingnya. IP Phone X7a juga bisa melakukan monitoring CCTV dengan IP CCTV. Bahkan bisa sampai lebih dari 100 CCTV. Selain fitur-fitur tersebut, X7a juga dapat mengakses Microsoft Teams, Google Meet, browsing YouTube, dan browsing di Google. Juga bisa melakukan akses WhatsApp. Selain membalas chat, kita juga dapat melakukan panggilan video ataupun panggilan suara. Berikut jika Anda melakukan panggilan video. Halo, Ya, selamat selamat siang. siang. Ya. Gimana? Keren kan? Makanya pakai X7a. Mantap. Ya, mantap. Oke, baik. Jadi habis ini saya akan coba, eee, Bapak dan Ibu bisa coba lihat nanti seperti apa, screen daripada X7a. Oke, baik, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu? Oke, sudah masuk? Oke, baik. Baik, jadi seperti ini tadi di video kami juga sudah tampilkan beberapa fitur. Kita akan, kupas lebih jauh lagi. Dari segi apa namanya, dari segi ini adalah tampilan dari awal menu dari Funfill X7a. Seperti ini. Oke, sebentar. Oke. Baik, jadi seperti ini gambaran daripada Funfill X7a, di mana di sini kita bisa mengakses, pastinya tadi Zoom, dia bisa share screen juga, di sini kita share screen juga, namun, terkendala koneksi sepertinya, tapi sudah, bisa share screen. Oke, lalu di sini kita bisa misalkan mau akses WhatsApp. Oke, baik. Di sini kita juga bisa video call tadi seperti gambar dan juga kita juga bisa chat lewat, X7a juga. Jadi ini selain bisa connect ke SIP, juga bisa connect ke aplikasi Android lainnya. Jadi sangat-sangat, multifungsi. Lalu, YouTube pasti bisa, lalu juga kalau misalkan Bapak dan Ibu ini untuk install aplikasi lain, Android pastinya basisnya 9.0 ini bisa dilakukan. Lalu bagaimana untuk monitoring CCTV? Jadi nanti dari segi teknis nanti akan dijabarkan oleh Pak Ijul bagaimana cara, mengaktifkan salah satu IP CCTV, tapi ini adalah salah satu contoh dari kita mengakses IP CCTV. Di mana ketika kita mengakses IP CCTV ini dimasukkan ke dalam DSS case daripada IP Funfill X7a. Di sini kita coba kita sudah, register satu IP CCTV yang di mana di sini bisa sampai 100, IP CCTV. Misalkan kita masuk ke CCTV luar, misalnya kita mau sambil monitoring, luar seperti apa nih? Apakah ada, yang datang atau tidak gitu, apakah ada tamu seperti itu. Bentar, kita cek dulu. Oke, baik, sebentar lagi keluar. Ya, jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa ngelihat gambaran daripada CCTV yang kita konekin ke sini. Lalu bisa kita juga nama tadi yang kita coba back. Di sini kita juga bisa memberikan nama, apakah itu CCTV luar atau CCTV ruangan apa, bisa sampai 100 CCTV. Kita bisa, sebagai direktur misalkan, menggunakan X7a ini, selain bisa menerima call, pastinya bisa, beberapa CCTV. Jadi jika Bapak dan Ibu bisa lihat di sini adalah slot dari CCTV-nya.
Jadi sangat-sangat lengkap Bapak dan Ibu. Ikut webinar lewat satu IP phone bisa juga monitoring CCTV juga bisa, akses browsing juga bisa, lalu macam-macam, dan ini juga bisa tetap dial extension ke PBX seperti itu. Jadi ini lengkap sekali Bapak dan Ibu. Dan untuk IP phone sendiri sudah dipercaya oleh berbagai instansi juga, sudah dipercaya oleh KAI dan lainnya, sudah dipercaya sebagai solusi video phone mereka. Seperti itu. Jadi banyak sekali solusi dari X7A yang bisa kita explore. Jadi seakan-akan ini adalah Android, namun bisa support macam-macam. Akses remote juga bisa dan lainnya. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tampilan daripada. Oke. Baik. Boleh nanya nggak? Boleh Pak. Itu tadi kan bisa pakai WhatsApp. Betul. Itu yang nomor yang dipakai. Oh iya. Oke, nomor yang dipakai, mengenai nomor yang dipakai apa ya? Oke, baik. Jadi untuk nomor yang dipakai sendiri untuk X7A, di sini kita menggunakan, karena dia nggak bisa masuk ke SIM card, ini bukan WhatsApp web, tapi WhatsApp handphone. Jadi Bapak dan Ibu bisa masukkan kartu ke handphone, atau misalkan Bapak punya nomor yang dimasukkan ke handphone yang bisa nerima SMS, karena kan ini masuknya ke notifikasi SMS. Nanti ketika setelah kita install aplikasi WhatsApp, kita bisa langsung masukkan kode dari SMS tersebut. Jadi seakan-akan inilah handphone tapi nomornya terpisah. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi bisa akses WhatsApp ini nomornya terparty sama handphone lain. Jadi tapi tetap bisa call, tetap bisa video call seperti itu. Tetap bisa chat juga. Seperti itu. Kita call juga bisa gitu. Jadi ini bagus sekali. Di sini saya. Oke. Sama ini Mas, ini bisa connect WiFi nggak? Bisa. Di sini sudah support WiFi 5G. 5G sudah support untuk WiFi. Jadi untuk koneksi WiFi cepat. Seperti itu. Ini misalkan kita coba ini chat, fitur chat. Ini karena share screen sebentar. Di sini kita bisa chat. Kita bisa juga chat juga. Seperti apa? Misalkan ini kalau di saya ini adalah keluar keypad di touchscreen, karena touchscreen kita tinggal ketik saja misalkan tes, kita langsung send biasa. Ini sudah bisa masuk. Bagaimana dengan call? Call saja bisa langsung call, tapi harus gagang ini kebetulan kita tidak connect jadi suaranya nggak masuk. Tapi kita bisa ringing. Oke. Bagaimana dengan video call? Coba video call. Video call sebentar. Call video. Oke, baik. Jadi seperti ini kayaknya. Oke. Jadi sudah lengkap sekali pastinya. Oke. Baik, sudah cukup Pak? Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan Pak dari X7A? Aman sama dua itu dulu. Oke deh, siap Pak. Thank you Mas. Thank you Pak. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut setelah dari Zoom. Share, oke. Kita coba lanjut lagi ke. Halo Pak. Halo Pak, iya Pak. Iya Pak, mau ada pertanyaan Pak. Boleh Pak. Nah yang X7 Pak. Boleh Pak. Kemarin kan kita ada coba tuh Pak untuk dikonekkan ke sistem kita. Itu Baik. kan belum bisa. Untuk kodek H26. Kodek ya. Iya, sudah update belum Pak ya? Iya Pak, betul. Kodek karena kan biasanya kemarin tuh yang ini H264 ya Pak ya. Yang kemarin yang kita bisa ya. H26. Ya, di sistem kita kan yang ada cuma H263 sama V8 tuh Pak. Oh iya. Dari sisi X7-nya sudah ada update belum Pak ya dengan tersebut Pak? Saya kemarin terakhir follow up tuh minggu lalu Pak. Mereka tuh mau yang VP8, cuma sampai sekarang tuh masih pengembangan sih Pak. Saya kan sekarang kan beberapa PBX termasuk punya Bapak kan cuma bisa support itu. Saya udah report juga. Mereka juga katanya sudah masuk R&D buat VP8. VP8 bisa ya Pak? VP8 bisa Pak. VP8. Nah ini saya coba terus follow up terus sih Pak. Kemarin sih udah masuk R&D infonya buat pengembangan firmware baru. Apakah
bisa atau enggaknya nanti akan diupdate lagi sama tim Funfield. Coba nanti setelah meeting saya kejar lagi apakah sudah selesai dari tim R&D-nya. Jadi mereka sih katanya mau coba dialihkan ke selain H265 bisa juga VP8. Seperti itu. Makasih Jadi Pak. nanti makasih banyak Pak. Nanti kita akan update terus Pak. Oke, terus kalau misalkan kan nggak jalan nih Pak, maksudnya nggak pakai kameranya, terus untuk yang fitur lain apakah bisa tetap diakses atau gimana? Tetap bisa diakses Pak. Jadi dari segi aplikasi atau extension tetap bisa calling juga. Kalau misalkan mereka dari X7A-nya nggak support codec di PBX, mungkin ya dari segi aplikasi tetap bisa dilakukan. Chat WhatsApp, Microsoft Teams tetap bisa Pak. Oke. Siap. Gitu. Terima kasih penjelasannya Pak. Terima kasih banyak Pak. Nanti kita akan update terus. Siap Pak. Baik Pak. Oke. Jadi seperti ini tadi saya sudah jabarkan bagaimana keunggulan daripada Funwheel X7A ini. Jadi banyak sekali yang bisa kita explore. Seperti itu. Sorry Pak, selamat Boleh, siang. Pak. Selamat siang Pak. Kalau untuk OS-nya itu kan di Android 9 ya? Betul Pak. Itu bisa kita upgrade nggak ke mengikuti OS yang maju gitu? Yang baru OS 10 gitu ya? Oh baik. Tentang OS kami sudah juga confirm ke tim Funwheel. Apakah nanti ke depannya jika beberapa aplikasi nggak support, apakah bisa tetap support? Nah ini akan jadi jawaban sendiri buat Funwheel karena dulu Funwheel pernah ngeluarin IP phone tapi cuma support Androidnya 4.2. Lalu mereka coba upgrade firmware, tapi ternyata mereka mengeluarkan tipe terbaru yaitu X7A. Nah untuk update sendiri ini akan masih menunggu tim R&D-nya ketika nanti ada pembaharuan firmware. Kalau firmware terus ada update Pak. Jadi mungkin beberapa bulan firmware tetap update. Nah untuk OS sendiri nanti akan mengikuti dari firmware tersebut. Jadi misalkan nanti kita akan follow up lagi apakah nanti ada upgrade terbaru. Kalau saat ini sih jawaban dari R&D Funwheel belum ada. Karena beberapa aplikasi yang mau digunakan masih bisa Pak. Jadi mereka concernnya ke situ. Jadi sambil mengembangkan yang lain, selagi masih OS-nya bisa menghandle beberapa aplikasi yang dipakai, mungkin mereka masih fokus ke yang lain gitu sih Pak. Oh gitu. Terus sama yang itu Pak, yang ya, kamera tambahannya itu kan boleh, bisa Pak. dari luar Funwheel atau harus dari Funwheel-nya juga Pak? Oh baik, yang pertama itu saya sudah confirm juga. Sejauh ini jawabannya adalah masih hanya bisa pakai Funwheel saja Pak. Tapi untuk yang ini kita belum coba lagi, misalkan. Tapi ini portnya sih USB Pak. Tapi kita memang lebih menyarankan yang pertama pasti Funwheel. Lalu belum ada jawaban lagi apakah webcam atau video USB lain apakah bisa connect apa tidak. Kita belum bisa menemukan jawabannya sih Pak. Gitu. Oh gitu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, Pak. Oke, Pak Sandrian, untuk Microsoft Teams ini kita masih tes lewat aplikasi Android ya Pak. Kalau untuk endpoint ini kita belum coba. Untuk kita yang coba adalah melalui aplikasi Android. Seperti itu. Sudah terinstall juga, sudah kita coba, bisa masuk lewat email dan notifikasi handphone juga. Jadi mereka tetap bisa, X7A ini tetap bisa jalan. Nonton YouTube, browsing, semua bisa di satu IP phone. Seperti itu. Untuk Bluetooth-nya sendiri, tadi juga Bluetooth-nya juga bisa difungsikan sebagai buat connect ke headset Bluetooth. Jadi bisa lebih efisien. Jadi mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan mengenai X7A mungkin Pak? Bapak dan Ibu? Oke, baik ya. Oke, untuk tipe lain yang Microsoft Teams belum Pak. Ini baru satu tipe X7A saja Pak. Jadi masih pengembangan lagi sih Pak. Semoga nanti kayak seperti beberapa brand mereka juga fokus ke salah satu tipe IP phone yang bisa Microsoft Teams ya Pak, beberapa brand. Tapi untuk Funwheel sendiri dia belum concern ke end-to point-nya Microsoft Teams sepertinya Pak. Masih aplikasi Android. Seperti itu Pak. Seperti itu. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu? Baik. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa juga melalui chat, nanti akan kita jawab satu persatu. Baik Pak Ijo. Siap. Oke deh. Saya coba lanjut ya Bapak dan Ibu. Oke. Saya coba next. Lanjut kita masuk ke Funwheel X2C. Ini juga menarik sekali. Bagaimana IP phone tidak terlalu besar tapi fungsinya banyak sekali Pak.
Di sini X2C ini selain bisa buat call center phone, di sini juga bisa dirancang sebagai paging buat speaker. Nanti saya akan berikan gambarannya. Di sini adalah gambaran topologinya, Bapak dan Ibu. Di sini nanti Pak Ijul akan memaparkan simulasi teknisnya seperti apa. Jadi mungkin dari saya gambarannya mungkin yang pertama adalah Bapak dan Ibu tetap harus ada IPPBX-nya atau mini IPPBX untuk register extension. Lalu connect ke switch pastinya. Dari segi S2C ini satu speaker untuk IP maupun untuk analog seperti TOA ini langsung bisa connect ke ampli dan juga langsung connect ke Fanfil X2C. Jadi untuk yang di tengah itu ada IP phone operator Bapak dan Ibu. Ini bisa dial ke dua speaker ini. Misalkan Bapak dan Ibu dial IP-nya lalu register IP, register extension. Misalkan speaker A itu extensionnya 881, speaker 882 itu bisa langsung dial. Ini kita sebelum kita masuk simulasi teknis kita akan tampilkan video yang sudah kami coba untuk simulasinya. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah melihatnya, kita akan flashback kembali. IP phone X2C bisa apa ya? Jangan salah, sini saya tunjukin. IP phone ini bisa buat paging speaker. Nggak percaya? Ayo kita dial ke speaker. Coba kita dial ke extension speaker di 812. X2C dapat menjembatani antara IPPBX dengan ampli dan speaker analog. Pengumuman. Output headset dari X2C dikoneksikan kepada input daripada ampli yang digunakan. Gimana? Keren kan? Selain sebagai paging speaker, X2C ini dapat digunakan sebagai call center phone. Dapat menggunakan headset Fanfil dan juga menggunakan headset jack 3,5 mm seperti jack pada umumnya. X2C ini dapat menggunakan headset Fanfil dengan dimasukkan di port RJ9 seperti ini, atau juga dapat menggunakan headset 3,5 mm dicolok di bagian sini seperti ini. Gimana? Keren kan? Makanya pakai X2C. Mantap! Ya, mantap! Oke, baik. Jika Bapak dan Ibu tadi kita kan karena share screen jadi ya mungkin agak buram, nanti Bapak dan Ibu juga bisa akses ke YouTube kami di Rakelindo Info Data Channel. Bapak dan Ibu bisa ngeplay kembali videonya, lalu juga webinar kemarin sama webinar hari ini. Jadi setelah ini nanti akan ada Pak Ijul untuk bagian gambaran daripada sisi teknis dari X2C dan bagaimana mengaplikasikan CCTV ke dalam X7A. Oke, baik. Saya lanjut. Oke. Ini gambarannya adalah, ini gambaran kabel audionya, ini gambaran amplinya juga. Ini kabel yang gambar nomor 3 adalah contoh saja. Ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Ijul. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Saya Ijul untuk tim teknis dari PT Data. Di sini saya akan coba sedikit menjelaskan tentang topologi atau koneksi dari paging menggunakan X2C. Kita mulai dari gambar yang paling kiri, Bapak Ibu. Di gambar yang paling kiri itu ada kabel sound yang dikoneksi dengan jack 3,5 dengan jack audio, yang dimana nanti jack audio itu akan dikonekkan ke audio input dari ampli yang akan kita gunakan untuk koneksi ke TOA. Lalu untuk jack 3,5 milinya
akan kita hubungkan ke Penfield X2C. Di mana jack 3,5 mili itu layaknya seperti headset pada handphone. Di mana di gambar ketiga ada handphone, lalu saya coba konekkan dengan jack 3,5 mili itu dan itu bisa berhasil. Lalu di gambar keempat di situ ada output speaker dari ampli yang dimana kabel itu akan dikoneksikan ke TOA. Jadi fungsinya ketika ada keperluan paging dari operator, misalnya ada beberapa spot seperti pasar atau tempat umum kayak mungkin entah itu taman atau itu tempat rekreasi yang sifatnya informasi atau pengumuman dari operator bisa berbicara lebih dari satu speaker atau hanya satu speaker saja. Oke, balik lagi ke topologi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa dari satu operator, di mana IP phone operator bisa membroadcast suara atau pengumuman ke satu atau lebih dari satu speaker. Contohnya gini, dari operator, IP phone operator akan menginformasikan ke satu speaker. Dari operator hanya cukup memanggil Penfield X2C yang dituju atau di TOA, misalnya ada TOA A, TOA B, TOA C, misalnya hanya perlu menginformasikan di TOA A saja. Berarti si IP phone operator itu hanya cukup memanggil Penfield X2C yang ada di TOA A saja. Tapi kalau misalnya si operator butuh informasi ke semua TOA, itu kita biasanya menggunakan ring group. Dari IPPBX itu kita set up ring group. Ketika kita panggil dari IP phone operator ke ring group, itu akan berdering ke semua Penfield X2C. Lalu TOA-nya juga akan bersuara apa yang operator suarakan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini topologi simple dari paging Penfield S2C. Untuk web GUI-nya mungkin bisa saya share sedikit Bapak Ibu. Yang sudah dijelaskan dengan rekan saya tadi bahwa X7A itu bisa memonitoring. Intinya sih memonitoring ya, bukan memfasilitasi CCTV tapi memonitoring. Di mana kita hanya perlu memasukkan RTSP seperti pada layar, RTSP.2// ya, / viewer, lalu ada lihat 123. Lihat 12 itu password dari NVR CCTV kita. Kita tetap komunikasi dengan NVR, artinya kita nggak bisa dari IP CCTV direct langsung ke S7A, itu belum bisa, tapi kita tetap membutuhkan koneksi ke NVR. Di sini ada lihat 123 itu password dari NVR tersebut, lalu add 192.168.1.36, di mana 192.168.1.36 adalah IP dari IP kamera tersebut yang ada di layar. Lalu kita di sini bisa namakan
maunya kita atau kebutuhannya kita. Seperti tadi kita namakan CCTV luar atau bisa kita ganti CCTV front office atau apapun keinginan Bapak Ibu. Lalu di sini tipenya dipilih URL. Kemudian setelah selesai itu bisa langsung di-apply. Oke, kemudian ini untuk X2C. Untuk X2C-nya itu hanya settingan seperti extension biasa, Bapak Ibu. Yang dimana sebenarnya memang ini hanya extension, tapi kita di sini coba coba menambahkan fungsi lain dari extension ini. Bisa dengan TOA, bisa dengan apapun yang kita inginkan. Contohnya kayak pesawat media gateway PNV lain seperti PA2 bisa connect dengan fire alarm. Jadi di sini sifatnya basic extension yang dimana secara registrasi seperti extension pada umumnya kita set username, display, authentication name, authentication password, ada register. Lalu kemudian kita set di advanced setting, lalu enable auto answer, di mana ketika kita mendial extension S2C tersebut, extension tersebut akan otomatis terangkat dan kita akan bisa memulai bicara apa yang ingin kita umumkan atau kita informasikan kepada pendengar. Itu Bapak Ibu, hanya itu aja settingannya. Oke, baik. Dari implementasi teknis tersebut, mungkin dari Bapak dan Ibu apakah ada pertanyaan? Jadi untuk gambaran daripada teknis dari X2C. Jadi tadi Pak Ijul sudah memaparkan bahwa tidak rumit untuk register extension untuk juga mengoperasikan X7A sama X2C ini. Seperti itu. Jadi jika saya bisa highlight untuk yang S2C, ini kenapa bisa disebut solusi phone, solusi IP phone? Yang pertama pasti bisa connect call center phone dengan connect ke headset RJ9 atau HT201 pakai RJ9 atau pakai 3,5 mm. Oke, lalu juga dapat ini dapat difungsikan sebagai paging speaker juga yang dikoneksikan ke mic kompatibel dengan PBX juga, Bapak dan Ibu. Terus, oke. Mungkin Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Kita akan tetap update terus untuk webinar selanjutnya. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu ada pertanyaan lebih lanjut? Bisa melalui chat atau bisa melalui suara? Oh iya, Bapak dan Ibu, sebelumnya mungkin nanti after meeting bisa mungkin kita akan upload antara hari ini atau besok webinar hari ini kita akan upload ke YouTube channel daripada Rakelindo Infodata, di mana nanti jika Bapak dan Ibu ingin mengulas lebih lanjut webinar hari ini dan juga webinar yang kemarin, Bapak dan Ibu bisa akses langsung di YouTube channel. Lalu juga video-video yang tadi yang sempat kurang begitu jelas karena share screen, bisa Bapak dan Ibu tonton kembali di channel dari Rakelindo Infodata. Oke, seperti itu. Di sini untuk gambaran daripada video-video kami, Bapak dan Ibu. Ini kami tunggu untuk subscribernya, Bapak dan Ibu. Jadi bisa kita
bisa kita paparkan lagi nanti lebih banyak IP phone-nya. Nanti kita akan terus update terus IP phone apa saja yang di YouTube channel. Oke, sambil menunggu pertanyaan, Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Melalui chat bisa, melalui suara bisa. Untuk setelah ini nanti kita akan kirim email promo harga dan juga webinar hari ini, PowerPoint. Kita juga akan share ke email Bapak dan Ibu yang sudah diregister ke Google Doc. Kita akan share by email. Oke, Pak AB, X7A pakai SIM card atau tidak? Seperti yang tadi saya paparkan bahwa X7A ini tidak bisa SIM card. Lalu bagaimana jika connect ke MS Teams? Bagaimana jika connect ke WhatsApp? Itu harus terparti pada handphone lain. Misalkan handphone yang sudah support SIM card. Karena di sisi X7A, dia hanya menerima notifikasi SMS. Jadi ketika SMS masuk di handphone lain, nanti di WhatsApp di X7A, Bapak tinggal masukin kodenya saja. Jadi seperti kita mau masuk ke WhatsApp baru. Jadi ketika Bapak punya X7A ini, Bapak install aplikasi WhatsApp, Bapak login pakai nomor handphone Bapak, tapi SIM card-nya dimasukkan ke handphone yang bisa nerima SMS. Lalu nanti dari WhatsApp X7A itu nembak ke nomornya untuk ngirim SMS, akan nerima kode, kita tinggal masukkan saja. Oke. Yang support Bluetooth selain X7A, ada tipe apa saja Pak Eko? Untuk Bluetooth selain X7A ini bisa tipe-tipe seperti X5U, X6, X5U, X6, X210 itu bisa. Jadi mungkin yang di bawah X7A itu X5U. Dia bisa connect ke Bluetooth dongle. Jadi pakai dongle. Tapi kalau X7A ini nggak perlu pakai dongle, Bapak. Jadi kalau pakai yang X5U dia harus pakai dongle sendiri. Harga terpisah. Seperti itu. Ini sudah include Bluetooth. Bluetooth di sini dalam arti bisa connect ke headset Bluetooth, ke earphone Bluetooth, bisa juga share file, seperti itu. Kita juga coba. X7A apakah ada browsernya? Untuk X7A ada browsernya Pak, akan kita coba tampilkan browsernya seperti berikut Pak. Ya. Selain browser, kita bisa pakai Google Chrome, download aplikasi dari Google Play. Ini bisa kita tes, misalkan sebentar. Misalkan Rahelindo. Ini, misalkan Bapak mau mampir ke kantor kami, bisa, tipe saya. Misalkan Bapak mau main-main lihat Pak Ijul, bisa menyapa Pak Ijul atau menyapa tim kami yang lain atau Pak Sae, Bapak bisa cek di sini kita bisa browsing. Kita di kantor Pondok Cabai Mutiara Tangerang Selatan. Seperti itu. Kalau mau Google Play ini bisa kalau Bapak mau biasanya pakai Chrome yang ini, Chrome yang Google Chrome browser bisa juga install dari sini. Jadi seakan-akan ini adalah Android saja sih Bapak dan Ibu. Bisa install Netflix atau Disney. Wah, menarik nih, Pak. Kita bisa install Netflix sama Disney, Pak. Asalkan nanti akunnya tetap ada, Bapak sudah memiliki akun, tinggal masukkan saja nanti di akunnya ini. Misalkan Bapak install Netflix, Disney Hotstar. Bapak bisa. Di sini mana ya, di Netflix ya. Netflix nanti sih kayaknya sepertinya Netflix APK nih. Kalau Disney sudah ada di sini. Oh ya, jika ada aplikasi yang mungkin tidak ada di Play Store dari X7A ini bisa install APK. Bapak dan Ibu. Itu bisa. Siap, Pak. Oke. Untuk game-game standar yang nggak terlalu tinggi speknya juga bisa diinstal di X7A seperti itu. Oh, untuk baterai X7A tidak bisa Pak AB. Jadi untuk powernya sendiri ini adalah power dari POE atau adapter. Bisa pakai ini. Enggak, lu foto dulu, lu selfie begini nih. Suara seperti itu. Oke. Di sini coba ini kita cek WhatsApp ada notifikasi.
WhatsApp. Sebentar. Sini kita bisa akses Mobile Legend bisa juga, Pak. Mobile Legend juga bisa, Pak. Cuma mungkin karena bukan buat prosesor, bukan buat gaming, jadi mungkin agak nge-lag sepertinya. Untuk aplikasi ya, untuk menampung aplikasi jumlah storage-nya ya, Bapak. Ini oke. Di sini sebentar. Saya coba pastikan kembali seperti di sini untuk notifikasi storage-nya ini tidak terlihat di aplikasinya. Ini untuk gambaran settingnya, Funwheel di website ada Funwheel. Oke, di website Funwheel ada X7 Android IP phone dan kamera dan juga ada touchscreen IP phone. Bedanya apa? Bedanya ini Pak. Bedanya lebih ke yang pertama itu yang pakai kamera itu dia pakai kamera Funwheel namanya CM60. Sementara yang X7 yang bawah itu dia tanpa kamera. Jadi yang ini sih bisa ini sih Pak. Gitu. Untuk kamera resolusi di ini sih baru 720p sih Pak. Buat di CM60 USB-nya Funwheel punya Pak. Ini sebentar. Storage. Oh, storage-nya ini sebentar saya cek di sini. Di sini itu kurang lebih 4 GB, Pak. Jadi mungkin nggak terlalu banyak aplikasi yang bisa di ini, jadi mungkin harus ini sih kita sudah pasang beberapa aplikasi seperti WhatsApp dan lain-lain. Jadi untuk kapasitasnya itu 4 GB, Pak. Di sini kita coba akses WhatsApp lagi. Untuk resolusinya tadi kurang lebih berapa megapiksel? Sebentar. Oke, ini kita perlu akses dulu. Oke. Jadi juga bisa buat akses di WhatsApp, bisa juga buat download gambar dari WhatsApp. Seperti itu. Untuk resolusi berapa megapiksel daripada X7A? Daripada kamera oke, sebentar saya coba pastikan kembali untuk resolusi daripada megapikselnya. Oke. Oke. Oke Pak Waludin, nanti saya coba update lagi, saya coba pastikan kembali karena beberapa R&D menyebutkan bahwa ini support 1080p, namun kita baru coba tes ini 720p resolusinya. Untuk megapikselnya nanti kita akan cek kembali Pak. Kita akan pastikan kembali. Seperti itu. Untuk hal lain mungkin ada tambahan lagi Bapak dan Ibu? Oke. Oke. Jadi jangan lupa untuk di-follow Pak. Kalau untuk subscribe untuk YouTube kami, lalu juga nanti akan ada update terus. Setelah ini nanti kita akan update untuk email harga promo dan juga untuk file presentasi yang hari ini kami share. Itu kurang lebihnya. Ada lagi mungkin yang akan ditanyakan Bapak dan Ibu? Oke. Ini memang solusi yang sangat menarik. Untuk yang kamera tadi plug and play ya Pak, jadi langsung bisa connect. Oh ini untuk kameranya sudah baru SD Pak, 720p. Megapikselnya ada 2 megapiksel Pak. Jadi mungkin kalau saya tampilkan, bagaimana kalau saya mungkin tampilkan gambar ya. Iya 2 megapiksel. Ini 2 megapiksel, oke. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Ada lagi Pak? Sambil kita akan menutup meeting hari ini.
Kalau IP phone ini bisa stand alone atau peer to peer tanpa PBX? Kalau tanpa PBX, Oke, Pak. Kalau untuk IP phone ini bisa tanpa PHP, dia dengan menggunakan akses call IP. Jadi memang kita ketika misalnya IP-nya IP dilawan 192.168.1.10, maka angka itu yang akan kita ketik pada tombol di pesawat telepon tersebut. Jadi lumayan rumit, kita ketik 192.168.1.10 lalu kita dial. Tapi ada settingan yang harus di-enable dulu ketika kita hanya mau menggunakan call IP. Gitu, Pak. Jadi bisa dengan PBX, bisa juga tanpa IP PBX. Lalu untuk kerusakan jika masih dalam masa garansi, apakah dipinjamkan perangkat pengganti? oke baik. Pertanyaan Pak Dona ini untuk backup unit ya Pak. Untuk backup unit sendiri lebih mengacu ke program maintenance kami sih Pak. Jadi untuk IP phone sendiri ini jika defaultnya ini tidak termasuk backup unit, kalau ada kerusakan mungkin lebih ke kita percepat dari klaim warrantinya saja Pak. Jadi mungkin ketika kita testing, kita cek itu 1 sampai 3 hari atau atau kita percepat jadi 2 hari atau 1 hari, setelah kita ambil keputusan bahwa oh ini perangkatnya bukan karena terkena air atau oh ini karena memang ini, kita langsung akan replace unit baru. Seperti itu. Kalau mungkin kalau mungkin backup unit itu lebih ke kontrak maintenance tersendiri sih Pak, tapi ada programnya. Oke, untuk Pak BDG_Eko, untuk call IP untuk tipe apa saja? Untuk Penfield sendiri, semua pesawat Penfield support call IP, Pak. Jadi setiap telepon Penfield dari tipe apa saja semua bisa call IP. Oke. Nih. Kita coba testing tadi dari resolusi gambar ya. Di sini plug and play satu terakhir. Di sini kita bisa pindahkan kameranya karena ini plug and play. Jadi dia bisa dipindahkan. Gitu. Oke. Untuk settingannya Pak Eko, ntar coba kita coba cek kembali Pak. Untuk settingan daripada call IP. Gitu Pak. Oke. Zoom lagi. Share screen. Ya. Boleh. Oke, untuk Pak BDG_Eko untuk settingannya seperti berikut, Pak. Itu ada di menu phone setting, lalu kita pilih basic setting, low IP call-nya kita centang, Pak. Lalu kita apply. Maka IP phone tersebut bisa melakukan panggilan IP. Karena basic default semua pesawat Penfield, low IP call-nya itu diancentang, Pak. Jadi cukup kita centang, lalu apply. Itu Pak Eko.
Pertanyaannya Bu Cecil menarik. Bisa connect ke proyektor. Untuk proyektor kita belum tes, cuma dia bisa connect melalui Minray sih Bu. Dia bisa connect ke multicast-nya Minray. Jadi mungkin jika proyektornya bisa support, bisa connectin ke atau ke USB dari X7A ini. Nanti bisa connect ke Minray TV atau Minray dari proyektor, karena dari sisi IP port-nya dia nggak memiliki port HDMI. Jadi dia harus pakai Kan dia seperti alat sudah Minray. ada WiFi Pak ya? Gimana Pak? Sorry Sudah Pak? WiFi kan? Sudah ada WiFi kan? Sudah ada WiFi Pak. Nah, kalau ada Support. WiFi berarti dia connect dengan apa itu proyektor sudah bisa, karena Oh, selama betul. proyektornya juga ada WiFi. Oh iya betul Pak. Melalui jaringan, Pak. Ya betul Pak. Seperti itu. Bisa melalui jaringan seperti tadi. Lalu juga bisa untuk pakai Minray buat ke TV. Oke, saya dari Eko Audit mau tanya. Oh baik Pak. Kita untuk servernya kita taruh di cloud. Servernya di cloud. Nah, ya. Selama semua user bisa masuk cloud, itu berapa IP yang antar IP apakah bisa connect juga dengan call IP tadi? Jadi intinya ada beberapa device IP PON connect ke IP PBX Cloud, tapi dia menggunakan call IP ya Pak? Betul, bisa enggak? Karena kan kebanyakan kan itu IP-nya ada yang sama. Iya. Karena misalkan kita pakai Telkom semua pasti sama kan IP-nya. Iya. Nah, itu apakah bisa diaplikasikan? Kalau dari kita sih biasanya kita coba untuk lokalan ya Pak. Tapi kalau untuk cloud menurut saya harusnya bisa selama dia walaupun beda IP-nya bisa komunikasi Pak. Jadi kita tes ping-pingan aja dari IP si device A ke device B, apakah bisa di-ping atau sebaliknya. Kalau itu bisa, si Penfil bisa untuk call IP Pak. Meskipun IP-nya sama, misalkan beda tempat antara Bandung sama Jakarta, beda tempat sudah, tapi kita di cloud, secara network sih sama. Tapi begitu di cloud kan dia tidak memandang IP-nya itu sama atau tidak. Selama dia connect ke server, berarti dia sudah connect kan? Iya. Nah, begitu kita tanya ke user, IP-nya berapa? 1234. Nah, kita pun ke 1234. Tapi kalau misalnya device-nya sama-sama IP-nya satu IP gitu Pak. Segmennya beda. Segmen beda. Ya, tapi IP-nya sama. Segmennya beda, IP-nya sama, itu masih bisa Pak, bisa manggil karena masih ada perbedaan segmen, kecuali segmennya sama, IP-nya sama. Itu biasanya dia akan nge-call diri sendiri. Yang terjadi adalah hang up call. Betul. Ini kan kalau Telkom kan pasti IP-nya sama itu. Iya Pak, betul. Cuman yang beda segmennya aja atau beda belakang. Ini sih kita hanya coba lokalan, tapi menarik juga. Next-nya mungkin akan kita coba melalui cloud untuk call IP. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, dari Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Kita akan menjawab. Sekali lagi nanti untuk webinar hari ini, siang ini kita akan upload ke YouTube channel. Bapak dan Ibu bisa akses hari ini atau besok. Kita akan upload ke YouTube. Dan juga video-videonya sudah di-upload juga ke YouTube, jadi Bapak dan Ibu bisa akses. Lalu untuk selanjutnya ada apa? Untuk Rakilindo nanti kita akan tetap umumkan webinar apa selanjutnya. Karena semakin lama semakin menarik, nanti kita akan ulas lebih lanjut tentang VoIP. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak dan Ibu? Oke.
Apakah sudah cukup Bapak dan Ibu mungkin? Mungkin ada yang ingin dikonfirmasi kembali atau jika nanti mungkin informasinya masih juga ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu juga bisa email ke kami atau juga bisa WhatsApp ke nomor yang sudah hari ini tadi sudah broadcast message buat link webinar. Bisa juga chat ke saya untuk pertanyaan teknis nanti juga akan saya sampaikan. Jadi sekali lagi bisa akses ke YouTube kami untuk webinar hari ini. Mungkin berarti cukup ya Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya. Oke, bagaimana cara meminimalkan delay ketika memanggil? Oke. Telepon IP untuk meminimaliskan delay. Bagaimana cara meminimalkan delay ketika panggil telepon IP? Oke. Kalau call IP itu kayaknya belum ada apa ya? Saya lupa namanya Pak. Jadi kalau extension itu ada pembatasan nomor. Misalnya gini, dari pesawat telepon tersebut mau berapa digit yang kita setting untuk percepatan. Misalnya kita setting 4 digit. Ketika dia sudah menekan 4 digit, pesawat ini akan langsung panggil ke IP tujuan. Karena pada dasarnya pesawat telepon itu memanggil menunggu digit terakhir itu sekitar 4 sampai 5 detik. Digit terakhir 4 sampai 5 detik tidak ada digit berikutnya, artinya dia akan memanggil ke nomor tersebut gitu. Kalau untuk extension itu bisa dipercepat Pak dengan 1 detik, 2 detik gitu. Tapi kalau call IP sepertinya belum ada batasannya karena memang itu cukup panjang ya Pak untuk call IP. Itu nama. Sedang kami cek. Oke. Oke, pertanyaannya nanti sedang kita jawab juga dari sisi tim teknis. Pak Hendris dijawab oleh Pak Sai. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Sebelum kami tutup webinar pada siang hari ini. Oke. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa WhatsApp ke kami, bisa email juga, bisa chat, nanti kita akan jawab jika ada pertanyaan teknis. Oke, baik. Mungkin berarti cukup Pak Ijul
Cukup rekan-rekan, Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Oke, Pak Ijul mau menerangkan sedikit? Bentar. Untuk Pak Henry, untuk percepatan kalau di IPPBX itu ada namanya dial fixed length, Pak. Di mana dial fixed length-nya itu bisa kita setting 1 sampai 13 biasanya, dia langsung to send. Untuk gambarnya seperti ini, Pak. Itu ada di menu line, lalu dial plan. Di mana dial fixed length-nya ini akan kita centang, kemudian kita tentukan digit. Misalnya untuk call ke HP kita pakai 11 digit. Ketika si user menekan dengan 11 digit, pesawat telepon akan langsung memanggil nomor tujuan berikut tanpa ada menunggu lagi 4 sampai 5 detik gitu, Pak. Berarti kalau ekstensi 3 berarti cukup 3 di setting. Iya, cukup 3. Tapi ketika Bapak setting 3, telepon tersebut hanya bisa call ke extension saja, karena di tombol keempat dia akan kayak kelok gitu, Pak, tidak bisa ditekan. Tapi ini kan unit telepon ya, kalau di unit PBX-nya sendiri apa servernya? Kan ada juga itu aturan begitu. Oh, untuk di servernya ya, Pak? Jadi yang Bapak Jadi di mana butuhkan di 2 dua-duanya sisi. di setting apa gimana? Kalau ini cukup 1 bisa, Pak. Jadi sebenarnya IPPBX pun hanya menunggu dari si extension. Ketika extension itu sudah ready dengan 3 digit, ya si server akan memproses panggilan tersebut, Pak. Cukup di 1 sisi aja. Oh, ini nggak ada opsi 2 ya, cuma ada 1 isian ya. Berarti kalau isi 3 otomatis nggak bisa nelpon handphone ya. Handphone atau ke extension yang lebih dari 3 gitu, Pak. Ya. Cari dibedakan. Oh, atau yang 2 SIP bisa dibedakan? Kan ada 2 SIP tuh teleponnya, unitnya. Berarti Oh, 2 SIP ya, Pak? Punya pengaturan? SIP-nya 2 SIP, register kayak server yang sama, Pak. Oh, iya pakai server yang sama, misalnya server yang sama, oke. Bisa ya berarti, mamanya di SIP yang 1 settingannya 3 aja. Oke. Jadi kita dianggap dial dari nomor yang namanya 2 SIP, berarti kita punya namanya 801 sama 802 di satu unit yang sama. Ya. Berarti kalau kita nelponnya 3 digit, berarti dianggap 801, nggak bisa ya? Ini walaupun 2 SIP tetap sama, Pak, untuk dial fixed length-nya. Betul, nggak bisa bedain. Iya. Jadi di situ ya masalahnya. Iya, Pak. Delay. Kan kalau yang analog kayak PBX Panasonic itu kan langsung kring, bunyi langsung. Iya. Cepat. Atau bisa percepatan setelah tekan nomor tujuan bisa pencet pagar, Pak. Dianggap sudah selesai ya? Ya, dianggap sudah selesai. Gitu, Pak. Apakah cukup jelas, Pak? Ya, jelas saja. Siap. Baik, terima kasih banyak. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak Hendry ada. Oke, nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa chat ke kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah join, sudah bergabung bersama kami di webinar kedua. Sekali lagi bisa akses di YouTube untuk webinar hari ini. Pertanyaan lebih lanjut bisa chat ke WhatsApp kami, bisa juga konfirmasi lebih lanjut. Oke, semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Semoga proyek-proyeknya juga untuk partner-partner kami bisa lancar kembali di tengah pandemi saat ini. Dan pastinya Bapak dan Ibu semoga sehat selalu, bisa terus beraktivitas dengan baik, dan juga bisa tetap produktif di tengah masa pandemi ini. Dan juga terima kasih banyak sekali lagi untuk partisipasi Bapak dan Ibu. Kami senang sekali bisa mengadakan webinar yang kedua ini.
Dan ditunggu untuk webinar-webinar selanjutnya dan ditunggu untuk video-video kami selanjutnya. Gitu. Oke, saya Terima kasih. Pramudia pamit, Pak Ijul pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Udin, Pak Gerat. Terima kasih. Terima kasih. Pak Jadi.